Oke, halo semua, perkenalkan nama gue Raka Purnama dan gue adalah seorang pemalas. Oke, jadi pertama gue pengen cerita kenapa sih gue mengakui bahwa diri gue adalah seorang pemalas. Jadi gue itu sebenarnya sudah memiliki cita-cita yang tinggi semenjak gue masih SMP. Waktu gue SMP, gue pernah coba bikin novel. Gue pernah bikin novel isinya 100 halaman. Gue coba submit ke penerbit buku, cuma tidak ada respon. Lalu waktu SMP juga kelas 3 gue pernah jualan nasi goreng di sekolah dan gue udah berpenghasilan, dan penghasilannya tuh lumayan banget buat anak SMP. Waktu itu gue kalau misalkan mau jalan ke mall atau kemana, gue udah nggak perlu minta duit dari orang tua waktu itu. Terus di masa SMA juga gue pernah magang di beberapa perusahaan. Selain itu gue pernah ikut agen asuransi waktu itu, tapi nggak gue lanjutin. Dan di kuliah waktu awal semester 2 awal pandemi COVID-19, gue juga pernah bikin suatu bisnis makanan, cuma sayangnya tidak berkelanjutan gitu. Dan yang terakhir, gue juga sempat beberapa kali coba ngide-ngidein bisnis buat punya penghasilan di usia pas gue lagi kuliah ini, cuma tidak ada yang berjalan gitu. Jadi kalau misalkan dari cerita yang tadi sebenarnya udah gue ceritain dan jelasin, gue harus bilang bahwa semua yang gue lakukan tadi, effort yang gue lakuin, hal-hal di luar akademis yang udah gue lakuin itu nggak ada yang bisa dikatakan berkelanjutan gitu. Karena setelah gue pelajari dan gue refleksi diri, ternyata gue itu sangat tidak konsisten dengan apa yang udah gue kerjakan, dan itu adalah hal buruk gitu. Gue juga akhirnya nganalisa kenapa sih gue bisa menjadi orang yang tidak konsisten ketika gue melakukan sesuatu gitu. Dan ternyata setelah gue analisa, ketidakkonsistenan gue itu terjadi karena gue malas. Oke, jadi disclaimer sedikit. Di sini itu gue bukan tipe pemalas yang benar-benar kerjaannya gue cuma rebahan, nyantai, tidur-tiduran, nonton film dan lain-lain tanpa mengerjakan apapun di hari-hari biasa. Cuma kenapa gue bisa bilang bahwa diri gue adalah seorang pemalas yang berbeda gitu. Jujur, setiap kali gue tidak melakukan aktivitas apapun di hari itu, contoh misalkan di hari Selasa, gue ternyata tidak melakukan aktivitas apa-apa di hari itu, gue itu bakal merasa bersalah. Jadi gue ada perasaan di diri gue yang membuat diri gue merasa bersalah. Gue jadi seakan-akan kayak gue menyesal, kok gue di hari ini cuma jadi seorang daging berjalan aja gitu. Nah itu tuh sebenarnya menandakan bahwa sebenarnya gue itu tidak mau jadi seorang pemalas gitu. Gue tuh sebenarnya pengen berubah, cuma gue belum nemu cara yang tepat aja gitu. Gimana sih caranya biar gue berhenti jadi pemalas gitu. Jadi dari sekilas penjelasan gue tadi mengenai kemalasan gue, akhirnya gue breakdown lagi lah, apa sih penyebab dari terjadinya kemalasan pada diri gue ini gitu. Setelah gue breakdown, ternyata penyebab kemalasan gue adalah ada dua sebenarnya penyebabnya. Yang pertama itu gue lack of motivation. Ya, jadi yang pertama adalah lack of motivation. Jadi gue itu tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu karena gue melihat bahwa reward atau hadiah yang gue dapatkan ketika gue melakukan sesuatu itu bisa membayar kepuasan atau satisfaction dari gue gitu. Padahal sebenarnya kenyataannya belum tentu. Sebenarnya mungkin bisa aja apa yang gue lakuin itu membayar kepuasan dalam diri gue gitu. Cuma dari awal gue sudah beranggapan bahwa rewardnya jika gue melakukan hal tersebut itu tidak bisa membayar kepuasan gue gitu. Lalu ada juga penyebab kedua, yang sebenarnya penyebab kedua ini sedikit agak nyambung sama penyebab pertama, malah kayak memperburuk penyebab yang pertama. Jadi penyebab kedua kemalasan gue muncul itu karena gue itu orangnya sangat mudah menyepelekan sesuatu. Ini tuh udah jadi problem gue banget, dan emang udah ada beberapa orang yang bicara sama gue juga. Waktu gue SMP, orang tua gue juga pernah dipanggil sama guru, dan dia bilang bahwa gue itu orangnya sangat menyepelekan sesuatu gitu. Jadi hal ini itu berhubungan sama problem yang pertama, penyebab yang pertama. Kenapa? Karena gue jadi susah untuk menemukan reward yang sebenarnya membuat gue satisfy atau terpuaskan gitu. Karena semua reward yang ditawarkan itu pasti gue anggap sepele, gue anggap kayak ya gampang lah buat dapetinnya, atau mungkin gue bisa bilang kayak ya elah cuma gitu doang gitu. Nah itu kan sebenarnya
nggak bagus banget gitu. Jadi kalau sebagai contoh dari problem yang kedua ini, biar kalian semua ada bayangan, gue waktu SMA itu gue pernah diberikan motivasi sama orang tua gue didorong untuk dapat nilai yang lebih bagus lagi gitu. Jadi gue diiming-imingkan hadiah berbentuk uang waktu itu kalau misalkan nilai SMA gue pada semester itu meningkat gitu. Jumlahnya gue nggak bisa sebut berapa, cuma sebenarnya bisa dibilang angkanya lumayan gitu. Tapi karena gue punya sifat yang menyepelekan itu, akhirnya gue tidak termotivasi gitu buat ningkatin nilai gue, karena bagi gue nilai angka segitu itu nggak memenuhi satisfaction gue gitu, tidak memenuhi kepuasan gue. Jadi ya akhirnya nilai gue semester itu tetap sama-sama aja, karena gue merasa kayak ngapain sih gue ningkatin nilai, orang hadiahnya juga ternyata nggak bisa ngasih gue kepuasan, padahal sebenarnya belum tentu gitu. Kayak ya uangnya cukup lah buat gue cabut-cabutan selama liburan beberapa kali, cuma ya gue tolak karena menurut gue hal itu tidak membayar satisfaction gue gitu, tidak memberikan reward. Mungkin sebenarnya bisa jadi hal yang memberikan gue satisfaction itu belum tentu berbentuk uang gitu. Oke, jadi setelah gue nge-breakdown problem gue, penyebabnya dan penyebab kemalasan gue, akhirnya gue konsultasi lah sama temen gue yang kebetulan sekarang ini dia duduk di semester 3 Universitas Indonesia jurusan psikologi. Gue ceritain lah ke dia problem yang sama persis seperti apa yang tadi gue udah ceritain di video ini gitu. Mulai dari gue bilang kalau misalkan gue itu orang yang pemalas, penyebab gue pemalas karena gue susah dapat reward yang membayar kepuasan gue dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya dia memberikan gue satu solusi yang sebenarnya menurut gue worth to try, patut dicoba, dan ini menarik banget untuk sekalian ngebangun behavior gue yang baru gitu. Oke, jadi solusi yang dia kasih ke gue itu sebenarnya gampang banget. Gue itu sebenarnya nggak gampang juga sih, gue cuma ya menganggap gampang, padahal sebenarnya belum tentu gampang juga. Jadi intinya, coba dari solusi dia itu, dia nyaranin gue untuk mulai membuat jadwal keseharian gue, aktivitas produktif gue dengan detail setiap hari. Jadi gue kemarin udah nemu platform juga gitu. Sebenarnya gue udah pakai platform ini udah cukup lama, cuma gue kurang konsisten ngegunain ya, yaitu Google Calendar. Jadi dia itu temen gue ini intinya nyaranin gue untuk menjadwalkan setiap aktivitas gue di Google Calendar secara detail gitu. Dan setiap kali gue melakukan hal yang produktif, dia menyarankan gue untuk memberikan diri gue suatu reward yang memang membuat gue merasa puas gitu. Ternyata sebenarnya setelah gue cari-cari, reward buat diri gue itu nggak harus hal-hal yang mahal, nggak harus barang-barang yang atau benda atau hadiah yang mewah gitu. Sebenarnya hal yang untuk memuaskan diri gue itu gampang gitu. Gue bisa memberikan reward diri gue dengan hal-hal kecil, misalkan kayak gue nonton Netflix, atau mungkin gue setelah melakukan hal produktif gue boleh main komputer, main game, atau gue baca komik, nonton anime, atau ya macam-macam lah. Jadi caranya macam-macam buat membayar satisfaction gue dengan reward itu gitu. Lanjut lagi. Nah, oke. Berarti kan sebenarnya gue diminta untuk mengubah habits gue secara total kan. Jadi gue pikir kenapa gue kembangin lagi tuh saran dia. Gue pikir kenapa nggak gue sekalian aja coba share journey gue yang kali ini. Kenapa gue nggak share pengalaman ini via YouTube gitu. Maksudnya biar biar si pengalaman ini tuh nggak cuma bermanfaat buat gue doang gitu. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa gue pengen mulai bikin YouTube ini gitu. Yang pertama itu, alasannya pertama itu dari diri gue sendiri. Gue itu orangnya jujur susah berkomitmen ketika gue melakukan sesuatu. Makanya gue berencana untuk rutin mengupload video keseharian gue ke YouTube dengan alasan supaya gue semakin komit dengan tujuan gue, yaitu menjadi lebih produktif gitu. Jadi dengan gue harus mengupload video setiap hari, dengan gue harus ngelakuin jadwal gue sambil di videoin, otomatis gue mau nggak mau harus harus melakukan hal yang seharusnya gitu, karena kan emang diliatin dan tontonin gitu, dan gue jadinya punya tanggung jawab yang harus gue lakukan supaya goalsnya tercapai gitu. Oke. Lalu untuk yang nomor 2, alasan kenapa gue pengen sekalian share
pengalaman journey gue ke YouTube, itu gue pengen sekalian belajar public speaking. Jujur, bagi gue bicara depan kamera itu bukan hal yang mudah, dan menurut gue ini skill yang penting banget buat gue pelajarin di masa depan, untuk belajar depan kamera gitu, belajar bicara depan kamera. Makanya ini jadi kesempatan banget buat gue sekalian biar gue bisa ningkatin skill komunikasi gue depan kamera, dan interaksi sama yang orangnya sebenarnya nggak kelihatan gitu. Jadi niatan gue yang kedua, kenapa gue pengen share ke YouTube, gue pengen belajar komunikasi lebih baik depan kamera gitu. Oke, terus yang ketiga, ini berhubungan dengan kalian yang nantinya nonton. Gue itu kenapa pengen share pengalaman gue ini ke YouTube, karena siapa tahu di antara kalian memang ada yang merasa relatable sama gue gitu. Dan gue yakin juga pasti banyak lah orang-orang yang merasa dirinya males tapi masih belum tahu gimana sih caranya jadi produktif gitu. Nah, mungkin di sini gue pengen hadir untuk men-share nih pengalaman gue melakukan cara ini. Kalau misalkan cara ini ternyata berhasil buat diri gue, siapa tahu ini bisa menginspirasi kalian supaya kalian melakukan hal yang serupa nantinya, jadi kalian lebih produktif lagi gitu. Jadi sebenarnya itu sih alasannya. Dan yang keempat sebenarnya ada lagi satu lagi. Dan yang keempat itu sebenarnya ini buat satisfaction diri gue sendiri aja sih. Gue pengen journey gue kali ini itu journey gue kali ini itu jadi pengingat gue di masa depan. Kayak kalau gue tuh pernah ngelakuin journey ini loh, dan gue sangat berharap si journey ini tuh bisa ngubah masa depan gue jadi lebih produktif dan lebih baik gitu. Oke, jadi ngomongin soal plan dari videonya, gue sih rencananya nanti setiap pagi, setiap bangun tidur, gue itu bakal videoin ke kalian, dan gue ceritain jadwal gue hari ini tuh ngapain aja. Misalkan di jam 8 gue ada jadwal olahraga, di jam 9 sampai jam 10 gue ada jadwal kelas, dan lain-lain. Dan seluruh aktivitas yang gue lakukan itu bakal gue rekam pakai video gitu. Bener-bener setiap hari, terus aja direkam, dan gue bakal upload video ini rajin setiap hari gitu. Oke, jadi plannya itu setiap pagi gue bakal ngangkat kamera dan gue ceritain ke kalian para viewers bahwa mengenai jadwal gue di hari itu ada apa aja gitu. Dan nantinya setiap aktivitas yang gue lakukan di hari itu bakal gue videoin supaya gue bisa share juga ke kalian sebenarnya gue ngapain aja. Selain itu juga supaya gue merasa punya tanggung jawab untuk melakukan aktivitas itu dengan sungguh-sungguh, karena kan dilihatin sama orang lain kalau gue masih males-malesan ya nggak enak gitu kasarnya. Nantinya hasil videonya itu bakal gue upload ke YouTube gitu, gue share. Jadi kan sebenarnya program ini itu pasti ada goals yang mau di-achieve kan, dan gue sebenarnya udah nyiapin beberapa patokan yang bakal jadi tanda apakah program ini berhasil atau enggak gitu. Jadi patokan yang pertama itu gue bakal ngeliat nilai IPK semester gue setelah program ini berjalan meningkat atau enggak. Itu jadi patokan yang pertama. Jadi nilai kuliah adalah patokan pertama. Lalu patokan kedua adalah gue ada habits produktif yang berubah gitu. Jadi sebagai contoh mungkin gue bisa jadi bangun lebih pagi, gue lebih rajin baca buku. Lalu gue juga skill-skill yang gue punya kayak gue main musik, editing video, skill bicara itu juga ningkat. Terus gue juga mungkin bisa jadi lebih rajin ibadah, rajin sholat. Jadi intinya bisa dilihat dari segi produktivitas gue apakah meningkat atau enggak. Di patokan yang ketiga adalah apakah selama program ini berjalan gue menghasilkan sesuatu, apakah gue achieve sesuatu, apakah gue membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Jadi singkat cerita, saat ini gue itu lagi dalam posisi membuat suatu website, suatu bisnis yang nanti bakal gue jelasin juga along the way sambil si program ini berjalan. Nah, gue ini pengennya nantinya ketika program ini selesai, si produk yang gue kerjain juga selesai gitu. Itu membuktikan bahwa oke, jadi apa yang gue lakuin ini dengan program ini akhirnya memberikan hasil yang positif gitu. Kira-kira itu sih 3 patokan yang bakal jadi penilaian dari program yang gue lakuin saat ini gitu. Tadi kan gue udah jelasin tuh peraturan programnya. Selain peraturan programnya, gue juga udah jelasin alasan gue kenapa jadi pemalas. Abis itu jadwalnya ngapain aja, patokan-patokannya. Yang sekarang gue mau jelasin itu kapan sih kita bisa bilang bahwa si program ini selesai gitu. Jadi gue pernah baca di internet, nanti source-nya mungkin bakal gue tulis lagi di bawah, bahwa orang itu untuk membangun sebuah
habits membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 90 hari. Itu sesuai apa yang gue baca, jadi kurang lebih sekitar 90 hari lu membangun habits baru, 90 hari baru habits itu tertanam di diri lu gitu. Setahu gue patokannya 30 hari lu rutin melakukan hal itu, lu bakal merasa kehilangan ketika lu tidak melakukan hal tersebut. Lalu di waktu 60 hari hal tersebut sudah mulai jadi kebiasaan, dan di waktu 90 hari hal tersebut sudah menjadi habits gitu. Program ini pastinya gue rancang untuk gue lakukan lebih dari waktu 90 hari supaya nantinya program ini jadi kebiasaan bagi diri gue gitu. Patokan yang paling tepat adalah akhir dari semester kuliah gue, akhir dari semesteran kuliah gue gitu. Jadi saat ini posisi gue ada di semester 5 dan gue itu baru mulai semester 5 di minggu ketiga gitu. Dan berdasarkan program studi gue itu kuliah bakal selesai semester 5 ini dalam waktu 16 minggu, jadi kurang lebih gue masih punya 13 minggu lagi gitu. 13 minggu itu kurang lebih sekitar 100 sekian hari, gue lupa, cuma intinya itu udah lebih dari 90 hari. Jadi itu jadi patokan buat gue untuk menandakan bahwa program gue harusnya udah selesai gitu. Jadi kasarnya itu udah kayak deadline gue buat bagi rapot lah gitu. Dan harusnya itu waktunya udah cukup banget buat gue ngelakuin program ini gitu. Jadi tadi ngoceh-ngoceh sekilasnya itu aja sih yang harus gue jelasin. Jadi itu penjelasan singkat mengenai si playlist ini supaya kalian ada bayangan sebenarnya apa sih yang gue lakuin di video-video ini ke depannya gitu. Untuk video-video berikutnya sih nggak bakal banyak ada penjelasan-penjelasan kayak gini ya. Ini cuma kayak jadi pembuka aja supaya kalian tahu, oh sebenarnya gue bikin video ini tujuannya ke arah sini. Intinya gue pengen sharing ke kalian program journey gue selama 1 semester ke depan untuk menjadi orang yang lebih produktif. Ya sekarang gue mau istirahat dulu, waktunya tidur sekarang itu udah jam 22. Kelihatan gak sih? Oke, udah jam 22 malam, semoga kelihatan. Jadi emang udah waktunya istirahat buat gue gitu. Oh iya, ini nih sebelum gue tidur gue mau kasih contoh bukti kalau misalkan gue tuh nggak produktif banget. Maksudnya gue malas banget gitu. Kayak gue kalau nyari baju ya, saking gue malesnya, gue nggak berantakannya di bawah gitu. Nah ini nantinya pengen gue benerin juga nih habits nih. Jadi nanti kita bakal atur jadwal kapan sih waktu yang tepat buat gue ngeberesin kamar gue sampai rapi banget. Ini ada remote AC di sini, kacamata di sini, alma mater kuliah juga ada di sini. Itu kan nggak rapi banget. Cuma hopefully along the way selama si programnya berjalan ada perubahan lah dari diri gue. Karena jujur gue pengen banget berubah jadi orang yang lebih baik dan produktif gitu. See you tomorrow guys, thank you banget. Yuk.